Halo sahabat Omi, welcome back to our podcast Bincang Asik Rumah Konsul. Kali ini tentunya bareng aku Vina, dan kali ini ada yang spesial nih. Karena aku langsung nih mengundang partnerku yang tentunya sangat-sangat keren ya sahabat Omi. Nah di sana tuh ada Kak Lauren. Halo Kak Lauren. Halo sahabat Omi semuanya dan Vina, gimana kabarnya? Jadi pertama-tama aku mau ngenalin diri dulu ya ke sahabat Omi yang mungkin pertama kali lihat aku nih. Gitu. Perkenalkan, nama aku Larenzia Dias. Jadi kebetulan aku mahasiswa psikologi dan kebetulan pernah intern nih di rumah konsul. Kebetulan di batch 5. Oh my god, udah lama banget ya rasanya. Iya sih. Seneng banget bisa kembali menyapa sahabat-sahabat di rumah. Iya dong, ya. Karena kan kayaknya baru kemarin banget ya Kak, tapi ternyata udah lama juga ya. Iya, cukup lama sih, karena kebetulan kayak kita tiap minggu ya sih, kita ketemu sahabat semuanya. Kita tuh tiap minggu yang lagi hektik banget, Vin, kita tuh mau bahas apa, terus sekarang udah enggak, jadi kayak agak lama juga ya. Iya, kangen serius deh. Iya, jadi makanya ini spesial aku datengin lagi Kak Lauren di podcast Rumah Konsul. Terima kasih banyak. Nah, kan kemarin Kak Lauren sempat nih internship kan di batch kemarin. Setelah internship itu kesibukan Kak Lauren sekarang ngapain aja nih Kak? Oke, kesibukan aku sih kebetulan karena sekarang lagi semester akhir ya, lagi ngerjain skripsi. Terus setelah menjalani intern di rumah konsul batch 5 kemarin kurang lebih 4 bulan, itu ya mulai ngelamar magang baru, terus kerja baru, dan kebetulan juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang aku dapat nih dari belajar selama magang di rumah konsul kemarin gitu sih. Wah, keren banget ya. Oke, nah kali ini tuh kita tentunya akan membahas satu tema yang menarik banget nih. Karena kan pastinya kalau aku sama Kak Lauren itu akan membahas pembahasan yang menarik ya Kak. Oh, tentu saja dong. Oke, nah tema hari ini tuh adalah Anti-Insecure Club 2022, mulai belajar menerima diri yuk. Oke, nah kita akan membahas tentang insecure dan penerimaan diri nih sahabat Omi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ya sahabat Omi, sepertinya di era seperti sekarang ini tidak ada orang yang tidak mengenal sosial media. Nah, terutama generasi milenial, Y dan Z. Dari sosial media ini kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyak orang, baik orang yang sudah kita kenal maupun orang asing. Nah, dari dalam negeri juga atau dari luar negeri. Seperti yang kita tahu, media sosial ini memiliki banyak macam. Di media sosial, kita bisa mengunggah foto atau video maupun menulis opini atau pendapat kita tanpa batas. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini, orang-orang di sosial media itu cenderung akan mengunggah sesuatu hal yang mengandung kebahagiaan. Misalnya foto perayaan ulang tahun, teman kita yang lagi birthday gitu kan Kak, atau misalnya vlog keseharian kita nih sahabat Omi. Iya bener banget, Vi. Nggak sih terkadang tuh hal tersebut membuat kita senang karena kita tuh merasa bebas untuk berekspresi. Namun kita tuh juga harus ngelihat sisi lain. Hal tersebut tuh bisa membuat ada rasa nggak nyaman gitu bagi orang lain. Salah satunya tuh perasaan tidak percaya diri atau bisa kita sebut dengan insecure atau insecurity. Nah, contoh sederhananya nih, ketika kita buka Instagram gitu ya, contohnya ngelihat teman kita gitu ada dia upload foto liburan di Kapadokia di Turki gitu kan. Is my dream masih. Lagi naik balon, ya udara sama keluarganya, sama pacarnya gitu kan. Pasti ada rasa kayak seru banget ya hidupnya, bisa liburan ke luar negeri, atau wah enak ya jadi orang kaya gitu. Atau contoh lain, ngelihat selebgram gitu lagi nunjukin skincare rutin atau outfit of the day mereka gitu, terus kita jadi mikir, wah
glowing ya kulitnya sih, apa sih skincare mahal gitu. Terus apalah aku yang gini gitu. Nah, itu pasti setelah itu kita kayak membanding-bandingkan kondisi orang lain dengan hidup kita sendiri yang sebenarnya itu kurang bener banget, Vin. Ya, benar banget sih yang udah Kak Lauren bilang kalau misalnya sosial media itu secara tidak langsung membuat kita merasa insecure ya Kak, karena susah banget gitu, ini hal negatif yang sulit banget untuk dihilangkan dari diri kita yang membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal itu cuma lewat sosial media, tapi impact-nya tuh lumayan besar juga ya Kak. Nah, sebenarnya kalau kita kan berbicara tentang insecure nih ya Kak, sebenarnya insecure ini apa sih dan bagaimana gitu kalau menurut Kak Lauren? Oke, sebenarnya insecure ini tuh hal yang sangat wajar dirasakan oleh seorang sebagai manusia biasa ya. Tapi dalam hal ini insecure itu dapat menyebabkan kita sulit untuk menerima diri nih. Kita tuh kayak ngerasa kurang puas dengan apa yang udah kita miliki. Nah, di sini aku mengutip pendapat dari tokoh psikologi Harlock tahun 1999. Dia mengemukakan bahwa penerimaan diri itu merupakan tingkat di mana individu benar-benar mempertimbangkan karakteristik pribadinya dan ia mau hidup dengan karakteristik yang ia miliki. Dan dari tokoh psikologi Jersild tahun 1978, kalau penerimaan diri itu merupakan keadaan di mana seseorang itu bersedia gitu untuk menerima dirinya, baik segi fisik, sosial, ekonomi, serta kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, gitu, Vin. Ya sih, benar banget. Aku setuju banget sih sama Kak Lauren kalau yang mana insecure ini merupakan hal yang wajar banget ya Kak dirasakan oleh setiap manusia gitu yang masih bernapas, yang masih hidup gitu, masih menjalani kehidupan sosialnya. Dan menurut aku insecure itu menjadi tidak wajar atau menjadi salah satu hal yang negatif ketika kita tuh merasakannya atau kita mengalaminya secara terus-menerus dan tidak kita olah gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang insecure nih ya Kak, menurut aku salah satu cara agar kita tidak berlarut-larut dalam rasa insecure ini adalah seperti tadi yang udah Kak Lauren sedikit sentil ya Kak tentang self-acceptance atau penerimaan diri. Nah, kita tuh harus menerima diri kita terlebih dahulu kan Kak, atau berdamai dulu nih dengan diri kita. Nah, sebenarnya sepenting apa sih penerimaan diri itu menurut Kak Lauren? Nah, dengan memiliki kemampuan menerima diri atau self-acceptance tadi, kita tuh akan merasa bebas dan berdamai dari rasa cemas, gelisah, malu, rendah diri, dari penilaian dari orang lain maupun dari rasa insecure yang kita dapetin gitu. Tapi kan pada kenyataannya menerima diri itu tuh nggak terlihat cukup sulit ya untuk dilakukan, terutama pada kasus di lapangan tuh banyak dialami oleh remaja perempuan. Nah, hal ini tuh wajar terjadi karena seperti yang kita tahu ya pada masa remaja tuh perempuan mengalami banyak banget perubahan, baik pada aspek fisik, terus psikologisnya juga. Tapi bukan berarti yang bisa melakukan penerimaan diri itu cuma remaja perempuan, Vin. Remaja laki-laki pun juga sama. Tapi juga bukan berarti penerimaan diri itu juga hanya dilakukan oleh remaja saja. Orang dewasa pun juga penting kan untuk punya kemampuan penerimaan diri, apalagi udah di fase dewasa awal ya, sekitar usia 20-an gitu, pasti orang-orang tuh akan mengalami fenomena yang bernama quarter life crisis. Itu pasti sih. Ya, benar-benar banget sih Kak, karena seperti yang udah Kak Lauren bilang tadi, kalau misalnya penerimaan diri ini bukan berarti hanya terjadi pada remaja atau remaja perempuan ya Kak, karena kan semua orang tuh wajib banget untuk menerima dirinya sendiri dulu, dan nggak menutup kemungkinan juga kan semua orang, mungkin bukan cuma remaja ya Kak, orang dewasa pun, orang tua pun pasti pernah atau pernah merasakan yang namanya insecure. Dan kalau misalnya insecure, kita harus banget untuk menerima diri kita sendiri dulu. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih kalau misalnya kita tuh udah usaha tapi kita tuh belum juga gitu menerima diri kita sendiri? Apa sih yang akan terjadi nih menurut Kak Lauren?
Oke, jadi tuh gini, ketika kita kurang bisa menerima diri kita sendiri, maka tuh kita akan terus-menerus merasa nggak puas gitu dengan keadaan kita sekarang. Dan biasanya hal tersebut tuh terlihat dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kayak, kenapa ya aku tuh nggak sekeren dia, atau kenapa ya hidupku gini-gini aja gitu. Dari pertanyaan sesimpel itu bisa menimbulkan rasa insecure yang udah kita bahas di atas tadi kan. Benar. Nah, jika hal tersebut kita balik gitu secara 180 derajat gitu. Ketika kita berhasil dalam menerima diri, kita akan tahu dan paham gitu, apa sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Setelah itu, kita juga bisa memperbaiki kekurangan atau bisa mengupgrade gitu, kelebihan yang kita miliki. Dan aku tuh dapat quote bagus nih dari tokoh psikologi yang bernama Carl Gustav Jung. Dia tuh nulis gini, we can change anything unless we accept it. Atau bisa diartikan, kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu kalau kita tuh nggak bisa menerimanya. Itu bagus banget sih quote-nya. Ya, benar-benar banget sih Kak. Ya gimana kita bisa merubahnya kalau yang pertama tuh kita belum bisa menerima. Jadi yang pertama tuh emang harus menerima dulu ya Kak. Iya, benar banget. Nah, terus sahabat Omi, kita juga sebenarnya bisa banget sih Kak untuk bertanya nih pada diri kita sendiri atau self-talk gitu. Kayaknya kemarin kita udah pernah bahas deh ya tentang self-talk ini. Iya, pernah kok. Oke, jadi kita tuh kayak bertanya gitu pada diri kita sendiri seperti apa kelebihanku, atau berbicara nih di depan cermin seakan-akan kita sedang mengobrol berhadapan dengan diri kita sendiri. Nah, sudah sewajarnya nih Kak, kita adalah orang yang paling mengenali diri kita sendiri, dan pada kenyataannya banyak dari kita yang kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Pada contoh nyatanya, pertanyaan seperti ini sering ditanyakan saat interview kerja. Pasti pernah kan kalau misalnya Kak Lauren lagi interview nih, terus ditanyain kelebihanmu apa atau kekuranganmu apa, itu pasti pertanyaan yang wajib ditanyain kan Kak kalau lagi interview. Yeah. Nah, kalau misalnya kita belum bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, tentunya kita akan cenderung kesulitan untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Padahal dalam proses penerimaan diri ini sendiri, menerima dan menyadari kelebihan diri juga itu tidak kalah penting. Nah, iya bener banget sih, Vin. Oke, nah selanjutnya gimana sih Kak caranya biar kita tuh bisa untuk menerima diri kita sendiri nih? Oke, dari ini ya, contoh mungkin paling mudah untuk dilakukan. Jadi pertama, kita tuh bisa mulai dengan sesimpel kita buat daftar kelebihan dan kekurangan diri kita. Bisa ditulis tangan di selembar kertas atau diketik di notes HP aja gitu. Caranya kita bagi ke dalam 2 kategori terpisah. Jadi ada 1 kategori untuk kelebihan kita dan 1 kategori untuk kekurangan kita. Nah, kalau udah selesai nih kita ngelis itu sebelum tidur gitu, misalnya di waktu senggang, kita tuh refleksikan gitu. Mana ya yang kiranya tuh lebih sulit untuk kita lakukan, menulis kelebihan atau kekurangan gitu. Misalnya jika kita kesulitan menulis kelebihan, cari tahu gitu alasannya apa. Apakah karena aku yang kurang percaya diri gitu, atau kita kesulitan menulis kekurangan, kita juga cari tahu alasannya gitu. Apakah karena kita denial atau sulit menerima kekurangan diri kita gitu. Itu tuh bisa banget dilakuin dan cukup simple kan. Itu tuh bisa banget dipraktekin. Iya benar banget sih Kak. Karena tuh kadang kita terlalu fokus untuk hal-hal yang besar gitu. Padahal kan kita belum start aja gitu, tapi kita udah memikirkan hal-hal yang negatif. Mungkin aduh kayaknya aku bakal gagal deh gitu. Padahal belum mencoba aja. Jadi sahabat Omi boleh banget ya untuk menerapkan nih tips dari Kak Lauren. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau berbicara soal kekurangan, memang ada beberapa kekurangan yang mutlak atau tidak bisa diubahkan. Contohnya seperti kekurangan fisik. Nah, akan tetapi jika kekurangan yang berkaitan dengan skill, biasanya kan kita masih bisa gitu untuk mengupgrade-nya. Semisal nih kita kurang pandai dalam berbicara di depan publik. Nah, di sini kita tuh bisa banget untuk
mengikuti workshop mengenai pelatihan public speaking. Dan tentunya dengan latihan itu kita akan diajarkan bagaimana cara untuk bisa berbicara dengan baik dan benar dan pede di depan umum. Sedangkan mengenai kelebihan, kita bisa lihat lagi nih daftar tadi yang sudah disarankan oleh Kak Lauren. Apa sih kelebihan kita? Misalnya kita punya skill good listener atau pendengar yang baik, atau kita mungkin punya suara yang bagus nih, kita bisa gunakan kelebihan diri kita itu secara efektif gitu. Iya, bener banget sih, Vin. Jadi tuh setelah kita menerima kelebihan dan kekurangan kita tuh juga harus bisa menerima bahwa tidak ada manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita tuh ada diciptakan sama Tuhan tuh supaya kita bisa terus belajar dan upgrade diri ke arah yang lebih baik. Dan kita juga nggak boleh lupa untuk berpikir realistis nih, bahwa setiap orang itu pasti dilahirkan berbeda-beda dan unik gitu. Dan sangat wajar kita punya kelebihan dan kekurangan yang nggak sama setiap orang nih. Iya, benar-benar banget sih, Kak. Dan tentunya yang paling penting juga ya, Kak, mulai deh kita untuk berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena seperti yang udah Kak Lauren bilang tadi kan, masing-masing orang itu berbeda-beda dan tentunya setiap orang juga mempunyai value yang berbeda-beda. Gitu. Oke, dan aku mau nambahin sedikit nih. Jadi yang terakhir nih, support system itu penting banget, Vin. Entah itu sahabat, teman dekat, pacar, gebetan, atau adik, kakak, orang tua, atau siapapun itulah yang orang yang kita percaya gitu. Selain itu, selain kita mendapat semangat dan motivasi baru, kita juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Contoh nih, dia tuh punya kekurangan dalam kemampuan public speaking dan dia tuh punya sifat yang pemalu gitu. Tapi dia tuh punya kelebihan, punya skill yang bagus dalam editing video gitu, bikin konten. Sedangkan dia punya sahabat si A, sebutnya si B nih, punya kemampuan public speaking yang bagus banget, dan dia tuh punya skill make up atau skincare yang bagus gitu. Tapi si B ini nggak punya nih skill editing video. Nah, di sini tuh si A dan si B tuh bisa banget saling melengkapi satu sama lain dengan cara membuat channel atau konten tentang make up, tentang skincare gitu, misalnya di TikTok atau di Instagram. Sekarang lagi naik-naiknya kan, itu tuh bisa banget. Itu salah satu contohnya aja sih. Iya sih, benar. Jadi itu ya Kak, saling melengkapi gitu. Nah, pada intinya nih, jika kita bisa menerapkan self-acceptance ini, kita tentunya akan tersadar bahwa keberadaan kita itu tentunya penting dan pantas untuk diterima. Jika mungkin di pertengahan proses mengenali diri kita tuh terasa sulit, atau mungkin kita kehilangan arah gitu ya Kak, itu wajar banget dan tentunya jangan khawatir karena itu merupakan bagian dari proses juga sahabat Omi. Jadi yuk kita sama-sama berkembang dan belajar untuk menerima diri kita sendiri gitu ya Kak. Anyway nih Kak, gak kerasa banget ya, kita udah lumayan lama nih sharing-sharing dan tentunya aku tuh udah mendapatkan insight baru lagi nih dari pembahasan kita yang tentunya sangat-sangat bermanfaat ya Kak. Nah, semoga sahabat Omi di rumah juga yang lagi mendengarkan ini merasakan hal yang sama seperti aku. Dan terakhir nih, tentunya aku mau ucapin banyak terima kasih nih buat Kak Lauren yang sudah menyempatkan waktunya ya Kak. Padahal kan sekarang lagi lumayan hektik juga ya. Tapi masih sempet-sempetnya gitu. Padahal aku WA-nya mendadak banget ya Kak. Tapi masih cukup sih. Tapi masih sempet banget ya buat sharing-sharing lagi nih bareng kita di podcast dan tentunya buat sahabat Omi juga semua. Nah, semoga Kak Lauren selalu sehat dan tentunya semoga urusan Kak Lauren tuh semuanya diperlancar. Amin, amin. Semoga doa baiknya kembali ke Vina dan sahabat Omi semuanya ya. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Rumah Panso. Senang banget rasanya bisa kembali ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi udah lama ya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.
Oke, sahabat Omi. Dan terakhir nih, buat sahabat Omi semua, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak lagi nih orang yang tahu tentang apa sih itu insecure dan bagaimana cara untuk menerapkan self-acceptance. Sekali lagi, terima kasih Kak Lauren, dan see you, sahabat Omi. Bye! Dah.